Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Jamaah subuh yang sangat kami banggakan, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita semua masih berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sehat walafiat, baik raga maupun jiwa. Nah, mudah-mudahan di setiap subuh yang waktu yang berkah ini kita alhamdulillah ya bisa melakukan tilawah gitu ya, barusan Quran surah Abasa, kemudian dilanjut dengan tafsir. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mengharap ridho dari Allah dengan melakukan berbagai kebaikan ini, dan mudah-mudahan menjadi amalan sholihan mutaqabbala, amal soleh yang diterima gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Quran surah Ali Imran ayat 110, Bun. Ali Imran ayat 110. Nah, di sini saya akan bacakan terlebih dahulu ya Quran surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, jadi dalam Quran surah Ali Imran ayat 110, kuntum, kalian gitu ya. Kuntum itu dari kana dan antum. Kuntum, kalian, khaira ummatin, adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia, yang dikeluarkan, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, jadi untuk menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Walau amana, sekiranya beriman, siapa di sini? Walau amana ahlul kitab, sekiranya ahli kitab beriman, lakana khairal lahum, tentu hal itu lebih baik bagi mereka. Tapi kenyataannya minhumul mu'minun, di antara mereka ahli kitab ada yang beriman, wa aksaruhumul fasiqun, tapi kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang yang fasik. Langsung saja ya kita pada asbabun nuzul. Asbabun nuzul dari Quran surah
Ali Imran ayat 110. Jadi sebab turun ayat ini banyak versinya ya, banyak versinya. Di antaranya dalam kitab Bukhari, kalau dalam kitab Bukhari di sini ada salah satu hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. Hadis diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah meridainya. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Bahwa Abu Hurairah teh mengomentari ayat yang tadi, kuntum khaira ummah, bahwa kalian itu adalah umat terbaik ukhrijat linnas, yang diutus untuk seluruh manusia. Maksudnya adalah maksud pernyataan itu adalah, kata Abu Hurairah, khairun nas, sebaik-baik manusia, linnas, untuk manusia yang lainnya itu adalah ta'tu nabihim fis salasil. Jadi ta'tuna, mereka membawa manusia membawa manusia yang lainnya, mereka membawa mereka fis salasil, dengan dirantai, fi a'naqihim, di leher mereka, hatta yadkhulu fil Islam, sampai mereka masuk Islam. Itu versi pertama gitu ya. Sebab turun Ali Imran 110. Ada versi keduanya, karena memang asbabun nuzul itu ya periwayatannya banyak. Sedangkan menurut Ikrimah dan Muqatil, sebab turun Quran surah Al Imran 110 itu adalah, di sini dijelaskan bahwa diriwayatkan ya, qala Ikrimah wa Muqatil. Ikrimah dan Muqatil berkata, nuzilat, ayat ini diturunkan fi Ibni Mas'ud, kepada Ibnu Mas'ud, wa Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab, wa Mu'adz bin Jabal, dan kepada Mu'adz bin Jabal, wa Salim maula Abi Hudzaifah, dan kepada Salim maula Abi Hudzaifah. Dan mereka semua ini adalah Malik bin Doib gitu ya. Kemudian dan Wahab bin Yahuda, wa Wahab bin Yahuda. Al-Yahdiyaini ya, keduanya itu adalah keturunan Yahudi, keduanya keturunan Yahudi. Qala lahum, keduanya berkata, ini ya yang tadi keturunan Yahudi ini siapa namanya? Malik bin Doib gitu ya. Malik bin Doib dan Wahab bin Yahuda, yang keduanya itu keturunan Yahudi. Qala, keduanya berkata, lahum, kepada mereka. Tadi ya yang Ibnu Mas'ud dan kawan-kawan. Dia berkata seperti ini. Inna dinana, sesungguhnya agama kita itu khair, lebih baik, mimma tad'una ilaih. Jadi lebih baik dari agama kalian gitu ya, yang kalian dakwahkan. Jadi agama kita itu lebih baik mimma tad'una ilaihi, daripada agama yang kalian dakwahkan itu gitu. Wa nahnu khair, dan kami ya lebih, intinya lebih baik, wa afdal minkum, bangsa kami lebih unggul dibanding kalian. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan hadhil ayat ini ya. Jadi setelah berbicara seperti itu ya kedua orang tadi, maka turunlah Quran surah Al Imran ayat 110 sebagai bantahan kepada mereka bahwa umat yang terbaik itu adalah setelah diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul, bukan Yahudi atau Nasrani, tetapi umat Islam. Nih versi kedua. Sehingga Allah berfirman tadi, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, kemudian yang ayat ini ya, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang munkar,
wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Ada riwayatnya ya tentang ayat itu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Zurrah binti Abi Lahab, bahwa Zurrah ya putrinya Abu Lahab berkata, ada seorang yang berdiri menghadap Nabi ketika Nabi berada di atas mimbar. Kemudian orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia terbaik teh? Nukumaha manusia terbaik teh?" Kemudian beliau bersabda, "Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah aqra'uhum, orang yang paling hafal Quran, wa atqahum lillah, dan orang yang paling takwa kepada Allah. Wa amarahum bil ma'ruf, orang yang paling giat menyuruh yang ma'ruf. Wa anhahum anil munkar, dan paling gencar mencegah kemunkaran. Wa ausalahum lirrahim, orang yang paling rajin bersilaturahmi. Itu adalah orang yang terbaik." Nah, intinya banyak versi ya di antara asbabun nuzul. Tidak apa-apa, yang penting kita disuguhkan literasi yang banyak gitu ya dengan berbagai versi ini. Nah, selanjutnya ada munasabah gitu ya. Munasabah itu keterkaitan ayat ini dengan ayat yang lain. Jadi ayat 110 ini menyebutkan tentang umat yang paling terbaik adalah yang amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini ada keterkaitannya dengan ayat 104 gitu ya, bahwa antara 110 dan 104 ini Allah memerintah kepada manusia supaya amar ma'ruf nahi munkar dalam berdakwah. Dalam 104 kan persatuan dan kesatuan juga dituntut, bahwa kewajiban dan tuntutan pada hakikatnya lahir dari kedudukan umat sebagai sebaik-baik umat. Jadi intinya seluruh umat Nabi Muhammad dari generasi ke generasi gitu ya, itu adalah umat terbaik. Kenapa disebut umat terbaik? Karena ada sifat-sifat yang menghiasinya, yaitu tadi terus-menerus tanpa bosan nyuruh kepada yang ma'ruf. Jadi itu bosan-bosan gitu ya, saling berwasiat pada hal yang baik. Yang ma'ruf itu diantaranya di sini definisinya ma'ruf itu adalah apa yang dinilai baik oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat agama. Dan tak bosan-bosannya manusia umat Nabi Muhammad itu mencegah pada yang mungkar. Apa sih definisi munkar? Kalau di sini ya menurut satu pendapat adalah sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur. Nah, jadi di antaranya seperti itu. Kemudian ada kaitannya juga dengan Ali Imran 106, bahwa dalam Ali Imran 106 itu nanti pada hari kiamat ada dua golongan manusia, itu ada dua golongan ya, yang sangat berbeda gitu. Yang satu mukanya putih bersih dan yang kedua bermuka hitam muram gitu. Yang putih bersih itu adalah kaum mukminin, sedangkan yang hitam itu adalah kaum kafirin dan munafikin. Nah, ini apa hubungannya dengan ayat 110, bahwa dalam ayat 110 ini orang-orang yang beriman adalah sebaik-baik umat di dunia. Karena mereka itu berpegang teguh pada agama Allah, menjunjung tinggi kebenaran, mengajak pada kebaikan, mencegah pada kemunkaran, dan senantiasa beriman kepada Allah. Jadi kalau kita ingin golongan yang putih bersih, nah mungkin melaksanakan dalam Quran surah Ali Imran 110 ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita beralih ya, asbabun nuzul sudah, kemudian munasabah ayat juga sudah. Nah, sekarang terakhir adalah penafsiran. Nah, kata-kata kuntum, kalian dijadikan dan diciptakan, itu kan berasal dari karena keadaan, dan tum itu antum. Jadi kamu sekalian. Jadi antum di sini siapa? Antum di sini banyak pendapat juga ya. Kalau menurut Ibnu Jauzi,
kalian di sini adalah antum ahlu badrin, tentara muslim yang ikut perang Badar. Kemudian juga ada yang berpendapat annahum al-muhajirun. Mereka itu adalah orang-orang muhajir yang ikut hijrah kepada Nabi dari Mekah ke Madinah. Ada juga yang berpendapat jami'us sahabah, seluruh sahabat Rasul. Ini juga bisa diartikan antum di sini. Jadi banyak itunya ya. Jami'u ummati Muhammadin, seluruh umat Nabi Muhammad yang beriman. Nah, di sini ada riwayat dari Umar bin Khattab bahwa kuntum adalah mereka para umat Muhammad. Jadi kuntum di sini kalau menurut Umar bin Khattab adalah mereka para umat Nabi Muhammad, yaitu orang-orang yang soleh, ahli dalam keutamaan atau para syuhada ya. Sedangkan para mujahid ya, kuntum khaira ummah ukhrijat di sini adalah sebaik-baiknya umat, yaitu umatnya Nabi Muhammad. Jadi tapi di sini kita ambil saja yang terakhir ya, bahwa kuntum khaira ummah di sini adalah umatnya Nabi Muhammad dan umatnya serta para ahli kitab yang disebut sebagai sebaik-baik umat atau sebaik-baik ahli agama. Jadi, nah untuk kata ummah juga gitu ya, kata ummah juga banyak itu yang menafsirkannya gitu ya. Jadi umat itu bukan hanya sekelompok manusia saja. Jadi banyak versinya. Nah, sedangkan kata-kata khair itu adalah apa yang dimaksud terbaik di sini? Terbaik di sini adalah terbaik menurut syariah gitu. Jadi pada ayat ini ditegaskan bahwa umat Islam itu menjadi umat terbaik dan umat terpilih di sisi Allah. Umat Islam itu umat terbaik dan umat terpilih di sisi Allah. Tadi kalau menurut Abu Hurairah ya, yang dimaksud khairu ummah di sini adalah khairun nas linnas. Sebaik manusia adalah bagi yang manusia lainnya itu adalah tadi gitu, yang terbaik untuk manusia. Nah, kemudian di sini disampaikan juga gitu ya, bahwa kita intinya mudah-mudahan masuk dalam kategori ini ya, kuntum khairu umat, yang kita menjadi umat terbaik. Di antaranya amar ma'ruf. Nah, kita harus sering gemar amar ma'ruf. Jadi menyeru kepada Islam gitu ya, menyeru kepada petunjuk-petunjuk Rasulullah, menjelaskan aturan-aturan gitu, dan melakukan nahi munkar gitu ya, melarang manusia untuk kufur, melarang manusia berbuat dosa, dan senantiasa konsisten beriman kepada Allah seperti apa yang diperintahkan ya untuk diimani, misalkan iman pada malaikat, pada kitab rasul, kebangkitan, kepada kodok kodar gitu ya. Nah seperti itu. Jadi intinya Quran Surah Ali Imran ini ya, yang 110 ini sangat erat kaitannya dengan 102, 104 gitu ya. Yang 102 kan ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih, bahwa wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Juga sangat erat kaitannya dengan wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah gitu ya. Seperti itu, dan juga sangat nyambung dengan 104. Nah, tadi jadi bahwa kita simpulkan saja bahwa yang menjadi umat terpilih itu adalah, siapa sih umat terpilih atau umat terbaik itu adalah tadi yang memenuhi iman, takwa, membela Islam, berpegang teguh pada tari Allah, berjamaah gitu ya, menjaga kesatuan ukhuwah, syukur nikmat, menjauhi permusuhan, senantiasa berdakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, seperti itu. Nah, jadi di sini dalam beda-beda ya memang penafsirannya di menit-menit terakhir ini. Kita simpulkan saja bahwa
ayat ini mengandung dorongan kepada kita sebagai umat Islam untuk tetap memelihara sifat-sifat utama dan supaya tetap mempunyai semangat yang tinggi bahwa kita sudah dikatakan kita itu adalah umat yang terbaik di dunia. Umat Islam itu umat yang terbaik di dunia. Apa cirinya, ciri utamanya menjadi umat yang terbaik itu? Mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemunkaran, dan senantiasa beriman kepada Allah. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf itu ya bahwa semakin sering kita beramar ma'ruf, maka semakin mulia kedudukan kita sebagai umat pilihan. Nah, ibu-ibu jangan sampai ragu ya. Semakin kita banyak beramar ma'ruf, misalnya lewat status WA, lewat Facebook, lewat apa, pokoknya nyuruh hal-hal yang baik, maka semakin mulia kedudukan kita sebagai umat pilihan gitu. Ke temen gitu ya, ngajak apa, pokoknya ngajak yang baik-baik. Diriwayatkan di sini dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwa ta'muruna bil ma'ruf itu adalah memerintahkan kepada manusia untuk tadi bersaksi la ilaha illallah, melafalkan kalimat la ilaha illallah. Nah ini, jadi maksud ta'muru bil ma'ruf ini pokoknya tadi ngajak kepada umat manusia untuk syahadat ya, berarti itu. Jadi kalau kita misalkan bisa mengislamkan seseorang, nah subhanallah itu pahalanya adalah sebesar-besarnya kebaikan, seperti itu. Nah, watan hauna anil munkar, mencegah dari yang munkar. Yang munkar ini adalah apa yang dilarang oleh syariat dan dianggap buruk dengan akal sehat gitu ya. Nah, jadi kata munkar di sini watan hauna anil munkar. Tapi munkar di sini juga maknanya adalah kebohongan. Sesungguhnya kebohongan itu adalah sebesar-besarnya kemungkaran. Nah, jadi di jam 6 terakhir ini ya, kita semua disimpulkan di sini dikuatkan, maksudnya bukan disimpulkan, dikuatkan dalam hadis, manusia yang baik adalah tadi ya, khairu ummah, manusia terbaik yang bisa mencegah kemungkaran itu, kalau digambarkan dalam hadisnya adalah man ro'a minkum munkaron, barang siapa yang di antara kalian ya bisa man ro'a, barang siapa yang melihat minkum di antara kalian munkaron, kemunkaran, fal yughayyirhu biyadi, maka hendaklah mengubah dengan tangan. Fa ilam yastati fabilisani, tapi jika tidak mampu ya, ketika ada kemunkaran misalkan kita ubah dengan tangan, jika tidak mampu fabilisani, maka dengan lisan. Fa ilam yastati fabiqolbi, tapi jika kita tidak mampu mengubah maka dengan hati, dengan sikap dalam hati. Wadzalika adhaful iman, ini adalah iman yang paling lemah gitu. Jadi ketika ada yang menggibah, menggosip di pinggir kita gitu ya, kita ubah dengan tangan gitu. Jika tidak bisa dengan lisan, jangan gibah misalnya. Tapi jika tidak bisa misalnya dengan sikap hati kita yang tidak suka terhadap hal itu. Jadi berdasarkan hadis ini, orang yang paling tinggi derajat imannya adalah mereka yang bisa memberantas kemunkaran dengan kekuasaan. Ketika tidak bisa dengan kekuasaan, maka diberantas dengan hati, itu adalah yang paling lemah imannya gitu. Jadi yang paling tinggi imannya itu adalah yang bisa mencegah keburukan dengan kekuasaan. Yang paling lemah iman seseorang itu adalah ketika melihat kemunkaran maka dengan hati itu adalah lemah. Nah, seperti itu. Dan pesan dari surah Al-Imran itu yang terakhir adalah tu'minu nabillah. Tu'minu nabillah bahwa di sini ya harus beriman kepada Allah, percaya kepada ajakan untuk berpegang teguh pada tali Allah, tidak boleh bercerai-berai gitu ya. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, adapun orang yang hitam murka wajahnya gitu ya, akafartum ba'da imanikum, apakah kamu kafir sesudah kamu beriman. Jadi dalam ayat ini menyebutkan 3 syarat yang harus dipenuhi ketika kita sebagai umat Nabi Muhammad ingin menjadi sebaik-baik umat, khairu ummah. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua adalah berpegang teguh pada tali atau ajaran Allah. Nah, seperti itu. Jadi yang dimaksud beriman pada Allah di sini ya semuanya gitu ya.
Jangan hanya sebagian, pokoknya totalitas tu'minu billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi semuanya. Nah, inilah yang menjadi prinsip utama dan utama untuk mencapai derajat kebaikan. Nah, mungkin ini juga belum selesai ya karena ini agak panjang tafsirnya, tapi karena waktu kita sudah lebih, kita akhiri saja. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk derajat khaira ummah, menjadi umat terbaik dengan cara tadi menegakkan amar ma'ruf, mencegah munkar, dan istiqomah beriman kepada Allah. Nah, seperti itu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Peti yang telah menyampaikan materi tafsirnya ya. Surat Ali Imran ayat 110. Semoga apa yang telah disampaikan Bu Penti bisa kita amalkan semua dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, karena waktunya udah jam 6:02 ya. Kita akhiri kajian subuh pada hari ini. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Halo Neng Salwa, sama Neta. Ya, terima kasih ya. Gimana? Mari kita tutup Dengan doa dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiro Bunda Penti, Bunda Nunung, Neng Salwa, dan semua yang telah berkenan hadir di Zoom ini. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku host mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menutup ruangan ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ini Recording stopped. Ya, Pak Salim, gimana Pak Salim? Maaf ini ada kegiatan terkait dengan ini air bersih warga trouble sehingga tadi cuma nyimak saja. Oh iya, nggak apa-apa Pak Salim. Alhamdulillah sudah bisa berkenan hadir di Zoom ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Salim. Ya, mungkin gitu aja. Terima kasih Neng Salwa ya. Lupa ya tadi Neng Salwa harusnya ngaji. Bu Haja Nunung lupa. Ya, Gak apa-apa Ibu. Sehat-sehat ya Neng.